Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda, anak-anak, selamat pagi. Mantap suaranya. Tentang akhir zaman, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Kalau seandainya loh ya ini ya, minggu depan akan diumumkan nih. Minggu depan, hari Minggu, akan kiamat. Apa yang akan kita lakukan? Bersenang-senang? Siapa yang bersenang-senang? Mas Toro ini spesialis seksi acara, kira-kira seksi acara kiamat mau ngapain ya? Rundownnya gimana rundownnya? Seksi konsumsi, makanan apa yang cocok untuk menghantar kita ke akhir zaman kira-kira? Yang jelas kita akan melakukan persiapan untuk menjelang akhir zaman ini. Saya ketika merenungkan tentang akhir zaman, atau kita lebih sering mendengarnya dengan kiamat, saya coba cari-cari di internet. Waktu saya kecil saya pernah mendengar ada yang namanya sekte kiamat. Tahun 2003 saya menemukan di internet, tahun 2003 di Bandung itu ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 10 November di tahun 2003, 18 tahun yang lalu. Jadi acaranya dipending 18 tahun acara kiamatnya. Ini panitianya gagal. Tapi ternyata ada 300 orang dari seluruh penjuru Indonesia yang datang ke sana untuk mendaftarkan diri. Ada yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan kuliahnya, menyerahkan semua hartanya untuk modal kiamat. Jadi orang itu percaya bahwa akan ada satu hari di mana semuanya selesai pada satu waktu. Lalu bagaimana kita menanggapi situasi atau pandangan tentang kiamat ini? Yesus mengatakan dalam bacaan Injil hari ini bahwa akhir zaman akan ditandai dengan siksaan-siksaan yang berat. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Ini yang sering kali digunakan oleh orang untuk mengklaim kapan akan terjadi akhir zaman. Jadi kalau udah melihat mendung, seminggu nih mendung, matahari sudah gelap, wah sebentar lagi kiamat. Lalu ada bencana alam, gunung meletus, diklaim nanti kalau gunung meletus, 7 gunung meletus bareng-bareng akan kiamat. Maka orang mulai berspekulasi. Tetapi apa sebenarnya fenomena ini? Menurut saya, fenomena-fenomena mengklaim hari kiamat ini adalah cara orang untuk mencari jalan pintas untuk selamat. Karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, lalu mereka bikin sendiri. Udah, kiamatnya bulan depan aja supaya kita bisa siap-siap. Padahal dengan tidak mengetahui kapan waktunya kiamat, orang diminta untuk bersiap-siap setiap hari. Mau kiamatnya besok, kiamatnya minggu depan, akhir zamannya tahun depan, kalau kita sudah siap, kapanpun itu tidak menjadi masalah. Maka Yesus sendiri yang bilang tidak ada yang tahu harinya itu kapan. Karena memang yang penting bukan kapan terjadinya, tetapi bagaimana sikap kita menyongsong atau mengisi hari-hari kita sampai pada akhir zaman itu. Mungkin kalau akhir zamannya sudah diketahui 1 bulan depan, dari hari ini sampai 3 minggu ke depan kita foya-foya. Baru nanti minggu terakhir bertobat, biar pas kiamat itu kita bersih. Maka kita tidak menantikan akhir zaman dengan setia. Justru karena kita tidak tahu kapan itu akhir zaman, kita diminta untuk menantikannya dengan setia hari demi hari. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa sebenarnya akhir zaman itu? Kalau kita sudah pernah melihat bencana alam yang hebat, tsunami, apalagi corona sekarang, ketika corona mulai pecah, orang udah mulai udah mulai ini tanda-tanda akhir zaman. Kita sudah melihat itu semua, tapi akhir zaman tidak juga terjadi. Apa sebenarnya akhir zaman? Dalam tradisi kitab suci yang kita imani, akhir zaman itu dihubungkan dengan datangnya kerajaan Allah. Maka akhir zaman, yaitu zaman kita sekarang ini, akan berakhir dan digantikan oleh kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Situasi di mana Allah yang
menjadi penguasanya. Bukan lagi kejahatan, bukan lagi kekerasan, bukan lagi kebencian. Nabi Yesaya menggambarkan kerajaan Allah itu dengan situasi serigala yang tidur bersama anak domba. Sedemikian damainya, yang biasanya saling makan sekarang bisa tidur bersama-sama. Di rumah kita kadang-kadang yang sama-sama manusia saja, jangankan tidur bersama, kadang-kadang pertengkaran sama kekerasan, kata-kata pedas yang lebih sering kita dengar. Maka zaman ini mungkin belum akan berakhir karena kita masih demikian adanya. Dalam perjanjian baru, kerajaan Allah itu diwujudkan dalam kehadiran Yesus di dunia. Kehadiran Yesus yang pertama di dunia ketika dia lahir, itulah saat dimulai kerajaan Allah akan diwujudkan. Artinya akhir zaman itu sudah dimulai ketika Yesus datang, sampai nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi ini akhir zaman kita ini sedang under construction, sudah mulai berjalan. Itulah mengapa dikatakan waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena kapanpun bisa terjadi. Kehadiran Yesus yang mewujudkan kerajaan Allah itu digambarkan melalui karya-karyanya. Orang yang buta menjadi melihat, orang yang tuli menjadi mendengar, orang yang lumpuh bangkit dan berjalan. Nah, ini situasi kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah sudah mulai dibangun sejak Yesus datang sampai zaman kita sekarang ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah tahu gambaran kerajaan Allah itu seperti itu yang akan mengakhiri zaman kita, maka kita juga diajak untuk bersama Yesus mewujudkan, membangun kerajaan Allah. Nah, kehadiran Yesus yang kedua nanti itu akan memperbaharui kita semua. Manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dunia yang lama, yang tadi penuh kebencian, kekerasan, kejahatan, akan menjadi dunia yang penuh kedamaian. Pembaruan inilah yang perlu kita lakukan hari demi hari, mengisi waktu untuk sampai ke akhir zaman. Maka kita diajak bersama-sama dengan Yesus untuk membangun kerajaan Allah hari demi hari, satu persatu. Dikatakan oleh Yesus bahwa pada akhir zaman akan ada siksaan-siksaan yang berat. Tidak perlu menunggu nanti-nanti. Kekacauan, penderitaan itu sudah kita lihat sekarang. Setiap hari. Coba buka televisi, dengarkan berita, betapa kacaunya dunia ini. Ibu, bapak dengan anak saling bunuh. Banyak sekali kekacauan. Tetapi jangan kita terjebak pada kekacauan itu. Karena kelanjutan dari teks itu adalah pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini pesan dari akhir zaman yang sebenarnya adalah bahwa Yesus akan datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga itu akhir zaman itu tidak perlu kita hadapi dengan ketakutan, kengerian pada kehancuran dan segala rupa, tetapi pada harapan bahwa ketika saya melihat kekacauan, kehancuran, saat itu juga nanti Yesus akan datang. Dalam hidup kita sehari-hari kita sudah melihat pengalaman hidup kita, kesulitan kita. Tapi apakah kita sudah melihat kehadiran Yesus di dalamnya? Nah, itulah yang perlu kita temukan setiap hari. Dan itulah yang akan menjadi cara kita untuk bekerja sama dengan Yesus membangun kerajaan Allah. Kalau di rumah kita yang biasanya setiap hari pasti ada satu pertengkaran, entah halnya sepele, entah halnya berat. Kita diajak untuk memperbarui, menjadi yang baru. Ganti kekerasan dan pertengkaran itu menjadi kasih dan perhatian. Ini kita sudah meletakkan satu batu bata untuk kerajaan Allah. Kalau di tempat kerja kita setiap hari adanya tekanan, penghakiman, fitnah, ayo kita ganti menjadi motivasi yang membangun, menjadi perhatian, menjadi kasih. Ini batu bata yang kedua. Setiap hari menjadi bangunan kerajaan Allah.
Nah, karena kita ini sedang membangun kerajaan Allah bersama-sama, kita membutuhkan perlengkapan atau perkap. Perkap itu apa? Pernya itu adalah percaya. Percaya bahwa Yesus yang akan datang menyelamatkan kita. Karena pada waktu itu dia sudah mati demi keselamatan kita di kayu salib. Itu yang menjadi modal dasar, fundamen atau namanya fondasi kerajaan Allah di dunia ini. Yesus sudah mati sekali untuk menebus dosa-dosa kita. Itu pernya. Yang kedua, kasih. Sepanjang hidupnya Yesus memberikan teladan bahwa kerajaan Allah itu bisa diwujudkan dengan tindakan kasih. Maka ini yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu kita sampai akhir zaman nanti. Mengusahakan kasih setiap hari. Mengganti manusia lama menjadi manusia yang penuh kasih dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, P-nya ini adalah pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan melihat masa depan bukan dengan pesimisme, bukan dengan ketakutan. Wah, nanti akan hancur dunia, saya harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sekarang, bisa nanti kurang. Coba ingat waktu pertama kali pandemi terjadi, apa yang terjadi? Panik buying. Semua memborong Indomaret, Alfamart, semua diborong karena ketakutan. Sedangkan orang yang memiliki pengharapan menghadapinya dengan lebih optimis, dengan iman. Maka untuk membangun kerajaan Allah, kedatangan Yesus yang kedua ini, kita diajak untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Secara singkat, kita diajak untuk bertobat. Metanoia, berbalik dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan untuk bisa membangun kerajaan Allah itu, kita membutuhkan perkap. Percaya, kasih, dan pengharapan. Semoga ajakan Yesus untuk menyongsong akhir zaman yang kita tidak tahu, bahkan dia sendiri tidak tahu kapan terjadinya, hanya Bapa yang tahu, membuat kita selalu berjaga-jaga. Yang penting bukan tahu kapan akhir zaman terjadi, tetapi sikap apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki untuk mengisi hari-hari kita sampai akhir zaman itu. Percaya pada Yesus yang menyelamatkan, melakukan tindakan kasih, dan memiliki pengharapan dalam iman. Marilah kita hening sejenak.